Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Jadi sekali lagi, jadikan kelas ON Grade itu sebagai penambah pengetahuan. Jadi bukan apa namanya kayak latihan rutin gambarannya kayak misalnya latihan perbaikan jantung, kan, nanti harus terus begitu. Enggak, karena ini kan kita merujuk pada data-data, kita merujuk pada jurnal-jurnal. Ya, mudah-mudahan dengan luasnya pengetahuan kita ini, maka eh, jika ada kasus-kasus di depan yang kita hadapi, kita bisa kombinasikan antara red light dengan olah napas begitu. Jadi harapannya nanti seperti itu. Oke, sebelum mulai, saya akan jelaskan ulang mengenai konsep dasarnya lewat coret-coretan. Saya share screen dulu. Ya, jadi sekali lagi konsepnya kalau di dalam red light itu adalah teori mitokondria. Jadi ini harus selalu diingat. Teori mengenai mitokondria. Nah, jadi saya ulangi lagi ilustrasinya. Misalnya ini sel, lalu di dalam sel ini ada organel-organel sel atau ada kelengkapan sel. Nah, ini kalau kita zoom, kita perbesar, ya kurang lebih biasanya dia disimbolkan dengan begini, mitokondria itu. Nah, ini adalah mitokondria. Nah, mitokondria itu salah satu fungsi utamanya adalah memproduksi energi. ATP biasa disebutnya adenosin trifosfat. Nah, untuk memproduksi supaya si mitokondria dapat memproduksi energi, maka dia perlu stimulasi, dia perlu stimulan, gitu kan? Dia perlu rangsangan lah begitu. Itu nanti bisa dari oksigen, makanya kita kenal ada reaksi pembakaran, gitu kan? Reaksi pembakaran yang terbesar ya adanya di dalam mitokondria. Karena kalau kita melihat proses glikolisis, itu dari mulai proses di mana oksigen itu dikonsumsi sampai dia menjadi jumlah energi terbesar, maka yang paling terbesar itu terjadinya di dalam mitokondria. Dalam mitokondria. Itu, maka memahami ini menjadi sangat penting. Nah, setiap sel itu rata-rata 1000 sampai 1500 mitokondria per sel. Ini rata-rata ya, rata-rata. Kecuali sel jantung. Sel jantung itu lebih besar, lebih banyak. Dia sekitar 2000 sampai 2500-an something lah. Pokoknya mitokondria di dalam sel jantung itu lebih banyak. Karena sel jantung itu unik, dia adalah sel otot yang mampu berdetak sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya kita eh, potong jari, lalu kita letakkan di atas meja, maka lama-lama jari itu akan membusuk. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan diri sendiri. Lain kalau jantung. Jantung ditaruh di luar, itu tetap masih bisa berdetak. Ya kan? Maka itu keajaiban dari jantung, sel jantung. Oke. Nah, jumlah ini yang 1000 sampai 1500 ini akan mengalami fluktuatif. Hmm. Fluktuatif berdasarkan behavior atau kebiasaan atau aktivitas apa yang kita lakukan. Atau gampangnya berdasarkan stimulasi apa yang mengenai kepadanya begitu, kepada sel kita. Jika misalnya stresnya tinggi, sakit terus-terusan, nggak ada upaya untuk melakukan perbaikan, maka jumlah mitokondria biasanya akan berkurang. Nggak 1000 sampai 1500 lagi. Jadi mungkin antara 700, 800, atau mungkin setengahnya begitu. Maka otomatis produksi dari ATP-nya akan berkurang, produksi energinya berkurang. Itu dasar teorinya. Maka salah satu caranya adalah jumlah mitokondria harus digandakan. Jumlahnya harus digandakan. Harus ada upaya untuk melakukan penggandaan jumlah mitokondria. Secara alamiah, tubuh ketika mengalami proses recovery,
tubuh ketika mengalami proses regenerasi sel, maka dia akan mengalami penggandaan pada jumlah mitokondrianya. Ini secara alamiah, ya. Tapi tentu saja alamiah itu kita berbicara semua unsur pendukungnya masuk ke dalamnya. Ya cenderung cenderung sehat lah katakanlah begitu. Tapi kalau dia sakit, maka kecepatan pemulihan, kecepatan penggandaan mitokondria menjadi sangat lambat dan sangat terbatas. Maka harus dibantu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Salah satu cara untuk melakukan mitokondria biogenesis atau apa namanya penggandaan mitokondria adalah dengan rendam es. Jadi rendam es itu kan menggandakan jumlah mitokondria. Sedangkan untuk red light-nya, dia akan meningkatkan kecepatan produksi ATP pada berapapun jumlah mitokondria yang ada pada saat itu. Ini sudah saya jelaskan kemarin dasar teorinya. Jadi dia akan meningkatkan kecepatan produksi ATP-nya ini akan dibuat meningkat berkali-kali lipat ketika disinari dengan red light. Jadi ketika ada red light di sini, nah dia sinari, maka si ATP ini akan meningkat, energi pada mitokondria akan meningkat berapapun jumlahnya. Jadi walaupun jumlahnya hanya 500 atau 700, ketika disinari, dia naik. Loh, kalau begitu mending latihan S dulu pas di depan. Lah itu justru pentingnya pengetahuan kan. Jadi kalau kita jadi mengerti bahwa latihan S itu menaikkan jumlah mitokondria, karena kita sudah tahu, kan ada banyak orang yang belum tahu pentingnya latihan S untuk meningkatkan jumlah mitokondria, gitu kan. Orang-orang ini dia nggak tahu pengetahuannya tentang teori rendam es. Maka tentu dia tidak akan menjalankan latihan rendam es itu. Karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu, belum datang pengetahuan kepadanya. Tapi kalau di kelas OMG rata-rata semua sudah teracuni dengan rendam es. Karena saking gampangnya dan saking besarnya manfaat. Nah, maka dengan cara seperti itu, kita jadi punya ilmu pengetahuan untuk menaikkan jumlah mitokondria dengan cara yang mudah. Nah, maka terjadi kenaikan mitokondria, berikutnya disinari, maka terjadi kenaikan ATP. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa dampak ketika ATP naik. Udah pasti ketika energi itu naik, maka dia akan bisa melakukan fungsi-fungsi sel dengan baik. Dan pasti secara umum, sistem kelistrikan jantungnya pasti akan naik, sistem kelistrikan sarafnya juga pasti akan naik. Ya kan? Karena terjadi peningkatan. Nah, nanti di sinilah kita akan mulai belajar. Kita lihat dulu ya, dasar teorinya. Saya buka file Excel aja ya. Oke. Nah, di sini eh, saya melakukan eksperimen. Nah, ini sudah cukup lama. Ini eksperimen yang di tahun 2024 yang kita lakukan di bulan Januari selama 1 minggu. Kita biasanya di setiap bulan sekali ini eh, coba kita lakukan eksperimen. Ini eksperimen yang terbaru. Ini saya ringkas aja. Eksperimen itu sederhananya adalah dilakukan penyinaran pada pagi hari dan malam hari dengan jam yang relatif konsisten ya. Pada pagi dan malam hari dengan jam yang relatif konsisten. Lalu kemudian data-data pada HRV diukur. HRV itu sederhananya adalah eh, kelistrikan, lah, gampangnya begitu. Kelistrikan pada sistem syaraf. Tentu saja teori dasarnya adalah ketika seseorang itu makin lama makin sehat, makin sembuh, maka kelistrikannya makin naik, gitu kan? Orang itu makin bertenaga. Tapi kalau orang itu makin lama makin sakit, makin parah, maka kelistrikannya pasti makin turun dan dia makin lemas. Nah, ini pasti terjadi secara umum. Kan nggak mungkin orang makin sembuh lalu dia makin lemes kan nggak mungkin. Orang makin sembuh pasti makin kuat, ya kan? Orang makin sehat pasti makin kuat. Maka seluruh tubuhnya pasti menguat. Bagian-bagian dalam tubuhnya pasti menguat. Maka kelistrikannya pasti naik. Itu hukum alamnya pasti begitu. Ya kalau misalnya orang makin lama makin sembuh tapi dia makin lemah makin lesu, ya berarti nggak benar tuh. Ya, pasti makin sakit ya. Nah kita ukur semua variabel HRV-nya dari mulai HRV time domain, RMSS, DSNI dan sebagainya. Ini apa namanya kita pakai polar ya.
karena di standar de facto-nya. Lalu kita ringkaskan untuk yang pagi. Nah, kita lihat sini ya. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa HRV itu adalah, ini saya kasih coret-coretan di sini ya, biar gampang memahaminya. Saya kasih coret-coretan di sini. Ini saya gedein dulu biar kelihatan. Saya bikin 120%. 125%. Ya, oke. Kelihatan gede. Oke. HRV itu adalah indeks kebugaran tubuh. Ini adalah menjadi standar dari cara kita melakukan pengukuran. Jadi ada nilainya terhadap indeks kebugaran tubuh. Karena kan tentu saja segala sesuatu yang terukur itu harus bisa dilihat. Sama kayak apa cirinya seseorang itu diabetes, ya kan? Selain dari tanda-tanda fisik yang mungkin terjadi pada badannya. Ya kita bisa melihat dari indeks nilai-nilai yang disepakati pada segala sesuatu yang berhubungan dengan diabetes, misalnya HbA1c, gula darah puasa, gitu kan, gula darah sewaktu, mungkin insulin puasa, atau HOMA IR, dan sebagainya, macam-macam. Itu bisa ketahuan dari situ. Jadi ada indeks nilainya. Nah, kebugaran tubuh di dalam teori HRV atau heart rate variability dilihat dari nilai HRV-nya. Nah, studi ini ya, kita sebutnya case study OMG ya. Ini dilakukan pengukuran sebelum penyinaran, kemudian setelah durasi penyinaran berakhir, dan 30 menit setelah penyinaran. Nah, jadi ingat-ingat ya, sebelum penyinaran, setelah penyinaran berakhir, jadi timernya habis, lalu kita ukur, setelah itu 30 menit setelahnya. Nah, kita lihat sampling datanya ya. Jadi kalau kita perhatikan, pada kondisi di mana setelah atau langsung setelah penyinaran itu terjadi tren penurunan dulu tuh dari 52 ke 46 gitu kan. Secara dominan terjadi penurunan secara dominan ya. Walaupun ada beberapa naik, tapi kalau kita lihat dominannya itu rata-rata dia menurun. Tapi 30 menit setelahnya itu terjadi lebih dari 90% kenaikan pada HRV. Nah, indeks kebugaran itu globalnya. Kita pengen lihat bagian dalamnya. Maka dipecahlah. Kalau dalam teori HRV, dipecahlah kebugaran itu bisa dilihat dari sistem syaraf otonomnya. Bisa dilihat dari apa yang terjadi pada syaraf simpatiknya, apa yang terjadi pada syaraf parasimpatiknya. Nah, sederhananya adalah gampangnya, kita akan lihat variabel Penner 50 itu menunjukkan responsivitas parasimpatik. Jadi kita lihat responsivitas parasimpatiknya itu cenderung 30 menit setelah pengukuran semua naik. Jadi responsivitas parasimpatik 30 menit setelah pengukuran semua naik. Ya, nah ini menarik. Artinya dengan hanya dengan disinari saja, maka kita mendapat manfaat yang sangat cepat. Ya kan? Dalam waktu 30 menit setelahnya terjadi kenaikan responsivitas parasimpatik. Kenapa responsivitas parasimpatik ini penting? Nah, karena kita masih tahu di dalam teori dasar sistem syaraf itu ada syaraf yang bertanggung jawab terhadap mekanisme stres, ya kan, namanya syaraf simpatik, dan ada syaraf yang bertanggung jawab terhadap mekanisme penyembuhan, namanya syaraf parasimpatik. Nah, jadi syaraf parasimpatik itu berperan dalam proses penyembuhan. Jadi ketika persentasenya naik, responsivitasnya naik, maka yang terjadi di badan orang itu adalah terjadi kenaikan aspek penyembuhan di sana. Ini udah pasti. Kalau misalnya respon parasimpatiknya buruk, maka terjadi penurunan aspek penyembuhan di badan orang itu. Nah, kalau kita lihat di sini, responsivitas parasimpatik yang diwakili oleh nilai PNN 50 naik. Terus apalagi, kalau kita bedah lebih dalam lagi, orang makin sembuh, maka harusnya sistem kelistrikannya, atau kita sebut sebagai istilahnya total powernya, itu harus makin membesar. Nah, itu dasar teorinya begitu.
Maka kita lihat pada semua hasil penyinaran setelah hasil penyinaran setelah 30 menit itu cenderung dominan naik total powernya. Jadi responsivitas parasimpatiknya naik yang dibarengi dengan sistem kelistrikan pada sarafnya itu ikut naik. Nah, ini pasti sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena ATP itu kan dia baru bisa kelihatan bekerja ketika respon-respon di badannya itu ikut menaik. Ya pastilah kalau kalau si mitokondrianya itu nggak bekerja, maka pasti sistem kelistrikannya akan rendah, ya kan? Apalagi kalau mitokondrinya rusak, makin sedikit jumlahnya, makin sedikit yang bekerja, maka sudah pasti dia makin turun. Maka dengan disinari, kita tunggu 30 menit, ini nggak ngapa-ngapain ya. Jadi percobaan ini tidak menggunakan olah napas apapun. Ini murni hanya disinari saja, nggak ngapa-ngapain. Itu 30 menit setelahnya, total powernya naik. Respon parasimpatiknya naik. Ini menunjukkan bahwa betul penyindaran yang dilakukan itu mempengaruhi mitokondria dan meningkatkan produksi energi pada mitokondria. Kok bisa tahu? Loh iya, kalau misalnya produksi energinya naik, maka sudah pasti sistem kelistrikannya juga makin naik. Ya tadi teori dasarnya orang makin sembuh, makin sehat, pasti makin menguat. Pasti angka-angka variabelnya makin menjadi lebih baik. Kan begitu. Nah, ya gampangnya ada peningkatan lah. Nah, ini. Jadi dilakukan ini pagi hari. Ini yang pagi hari. Jadi indeks kebugaran tubuh naik, ya kan? Responsivitas parasimpatiknya naik, total powernya yang menunjukkan power dari kelistrikan jantungnya, kelistrikan sarafnya juga terlihat dominan naik. Nah, itu. Maka luar biasa kan? Jadi ini apa namanya terapi red light dan infrared yang dilakukan di rumah ini semudah itu gitu. Nah, inilah kenapa saya suka woro-woro gitu pada orang-orang bahwa ini ada cara eh, yang relatif mudah dengan investasi yang menurut saya sebanding dengan manfaatnya, ya kan? Yang kalau dijaga dengan apa namanya dengan benar tuh alat, ya kayak saya aja udah masuk tahun keempat itu belum rusak-rusak begitu. Iya, ya karena kan nggak jatuh-jatuh terus apa yang pakai disetrek nyala, tunggu 10 menit selesai. Mau pakai lagi setrek nyala, ya cuma gitu-gitu aja. Itu awet tuh, bertahun-tahun tuh awet. Tuh selama ya nggak siram air, nggak dibuat mainan anak kecil gitu kan, atau nggak apa itu pasti awet. Dan ini bisa dipakai bergantian untuk seluruh keluarga. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan terjadi kenaikan secara signifikan ketika pada pagi hari dilakukan penyinaran. Selama, ingat ya, ini hanya 10 menit penyinaran, nggak ngapa-ngapain. 10 menit penyinaran. Seru ya. Nah, oke ya, respon parasimpatiknya naik di pagi hari. Berarti membuat kita jadi lebih bertenaga, lebih siap untuk menghadapi kondisi hari itu. Nah, kita lihat pada malam hari nih.